selamat di dunia dan di akhirat. Karena di nomor 2 itulah orang pasti baca Quran, di nomor 2 itulah orang pasti zikir, di nomor 2 itulah orang menyebut nama Rasul. Berarti setiap orang mengerjakan nomor 2, dialah yang akan diaku umat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Nah, mudah-mudahan orang ini teman kota insya Allah semuanya ke nomor 2. Maksudnya sholat itu, maksudnya kerjakan nomor 2 yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Kalau sudah dicontoh orang-orang yang bibirnya bahasa zikir, bahasa baca Quran, bahasa menyebut nama Rasul, berarti dirinya sadar. Termasuk pribadi saya yang sekarang duduk di bangku ini adalah manusia yang banyak salah dan dosa. Harapan kita cuma satu, adalah ampunan dari Allah. Harapan kita yang kedua adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, saya nitip kalau pengen anak yang benar, siapa yang jadi tolak ukurnya? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna orang yang beriman, Islam dan ihsannya kalau yang jadi contoh yang punya akhlak sempurna. Siapa yang akhlak sempurna? Baginda Nabi besar Muhammad. Nah, itu sudah ada semua, maka insya Allah anak kita akan menjadi generasi yang benar. Salah satu generasi yang benar adalah diberikan harta yang halal dan barokah, dikasih makan yang halal dan barokah. Dapat siapa? Dapat bapak bekerja, dikasih makan sama istri, istrinya makan dapat kerja bapak, jadi nutrisi dan jadi vitamin, vitaminnya jadi air susu, air susunya dikasih ke siapa? Dikasih ke anak kita, Haikal. Makanya nitip, kalau pengen anaknya cerdas harus nyebutin Rasul. Rasul saja ahli surga, minum susu Halimatus Sa'diyah. Kita pun umatnya harus mengikuti 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Kalau ada orang muslim tapi nggak nyusuin anaknya, jangan berharap anaknya benar. Berarti yang dicontoh bukan Rasul, yang dia contoh artis. Karena artis jarang nyusuin anak. Artis mah nggak nyusuin anak karena susunya buat digojlok-gojlok, buat disawer. Bini punya susu buat ibadah, lakinya harus nyuruh. Apa kata suaminya? Mama, air susu kami bagus, sehat, sehat ayah, susuin. Jangan ayah, nanti susu mama kendor, nggak masalah kendor juga. Nanti kalau kendor, ayah nggak marah. Oh, susu menakan kendor. Karena kalau kendor kebagian semua, anak di depan, gua di belakang, koleksi satu. Ganjarannya double lu nyusuin itu pak. Kecuali air susu lu mengandung penyakit, mencret bu anak, baru ganti susu sapi dalam kaleng, lu beli di Indomaret. Kalau air susu lu siap yang nyusuin, gua berdosa kagak nyuruh. Rasul saja ahli surga disusuin sama Halimatus Sa'diyah. Kita umatnya kalau pengen diakuin sempurna akhlak Rasul karena dikasih susu yang sehat dan cerdas. Besok anak kita, inna fi khalqis samawati wal ard, dia bakal tahu Allah yang bikin 7 lapis langit, Allah yang bikin 7 lapis bumi, waqtilafil laili wan nahar, Allah yang ganti malam dan siang. Buat siapa? La ayatil liulil albab, buat orang yang punya akal sehat. Karena dikasih makan yang sehat, anaknya pun menjadi sehat. Suaminya bilang, gua dulu ngelamar lu, gua dulu minang lu, gua dulu datang ke rumah orang tua lu, gua bawa duit 5 juta, termasuk susu lu 2 udah gua beli itu. Jadi itu susu, gimana kata gua? Dulu belum punya anak, aku yang nyusu. Sekarang punya anak, susuin anak aku. Tapi jangan dihabisin, sisain sebelah. Takut gua pulang ronda sama RT, gua aus lagi. Kasih sama sambil nyusuin, tafaulan, ada pendidikan, education public secara umum. Siapa yang menjadi gurunya? Warasatul anbiya, para wali, para ulama. Siapa pusat gurunya? Kangjeng Nabi besar Muhammad. Dengan membaca salawat sambil nyusuin, susu kanan dikasih, susu kiri dikasih. Ternyata kalau kita pengorbanan orang tua tidak akan pernah terbayar. Saya saja pernah nanya emak saya, "Mak, betapa capek emak mengandung saya." Bukan capek-capek lagi. Apa selama mengandung emak bisa tidur nyenyak? Boro-boro bisa tidur nyenyak. Sementara ayah kamu bisa tidur nyenyak. 9 bulan aku bawa kamu, begitu kamu keluar, aku menangis, air mataku habis, keringat bercucuran, darah sudah tertumpah, tenaga setengah mati. Bapak lu ngerokok nggak mikirin gua. Waktu mangebeten, mangedeng gimana? Herudin gimana? Orang Herudin ngerokok di luar. Harusnya bagaimana? Ya bantuin ngeden dong.
Bininya ketika lagi harusnya Hairudin juga kan istrinya balik nanya, kok mas ikut ngeden sih? Hairudin jawab, semakin kamu ngeden semakin cintaku bertambah, semakin kamu ngeden kasih sayangku semakin bertambah, semakin kamu menghabiskan darah kasih sayangku tidak akan pernah berkurang. Rasanya hari ini ungkapanku laksana bunga sorga untukmu dan anakku yang akan menjadi pewangi sorga. Cintaku tidak akan pernah layu, rasanya semakin hari akan semakin mekar selamanya. Istrinya pun ngedennya tidak capek karena dibantu oleh sang suami tercinta. Alhamdulillah, hebat. Begitu anaknya keluar, apa istri bisa tidur nyenyak? Tidak. Coba tanya lagi, mak, begitu saya sudah keluar, apa mak bisa tidur nyenyak? Boro-boro tidur. Kenapa mak? Mak baru mau tidur dong, lu nangis, dipegang sama emak. Ternyata lu berak. Mata merem mak, tapi tangan mak nyebokin, kopok. Hairudin mak ngerokok di luar. Nggak nyebokin, boro-boro. Nggak kebayar itu jadi payah mak. Begitu saya sudah dicebokin, apa mak bisa tidur pulas? Boro-boro. Ngapain mak? Baru mau merem dong, lu nangis lagi. Gua pegang, ambet lu basah, popok lu basah, otot lu basah. Mata gua merem, tangan mah gua nyalinin popok lu, tangan gua nyalinin ambet lu, tangan gua nyalinin otot lu. Sampai saking keselnya, tangan bapak lu gua ikat ke otot sekalian. Mak tega banget, saking keselnya. Apa setelah saya disalinin baju takut sakit perut? Betul. Lalu mak bisa tidur? Boro-boro. Kenapa mak? Gua baru mau tidur dong, lu nangis lagi. Gua pegang mulut lu, ternyata lu celangap. Berarti lu lapar. Padahal gua capek setengah mati berjuang mengeluarkan lo. Walaupun capek karena gua pengen lu menjadi anak yang benar. Susu mah gua keluarin, disedot sama lu. Setelah saya nyusu mak, lu nyenyak tidur pulas. Bapak mak nggak tahu bapak lu di luar ngerokok. Setelah saya tidur pulas, mak pulas. Mak juga tidur karena mak juga kecapean. Cuma mak kaget. 10 menit kemudian, mak masya Allah terperanjat. Perasaan lu baru setengah hari pan udah begini. Lu taunya bapak lu ngegantiin lu susu. Padahal bapak lu lagi ngerokok di luar itu. Tapi belum rokok habis mah dia ngeliat susu pusing. Akhirnya istrinya bilang, abang main sedot aja. Kata Pak Hairudin, tuh gue mah iseng aja ngerapihin. Karena gue sayang itu airnya kencang daripada mau bajir. Kata dia, emang abang bisa aja. Ternyata perjuangan istri, perjuangan emak, perjuangan ibu tidak akan pernah ada habisnya. Makanya ketika seorang istri yang ikhlas dan ridho membimbing anaknya, dia akan ke surga bersama Sayyidah Aminah, Sayyidah Maryam, ibunda Rasul, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Karena dia sudah memberikan sesuatu yang capek, air susunya biar anaknya cerdas. Alhamdulillah. Kewajiban orang tua yang ketiga, falyuhsin ismahu, nyontoh kepada orang yang soleh. Nomor 1, dikasih harta yang halal barokah. Nomor 2, dikasih susu yang bagus. Yang ketiga, diberikan nama yang baik sesuai dengan Rasulullah. Wa mubasyiron bir rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kangjeng Nabi belum lahir ke alam dunia, tapi namanya sudah ada di Taurat, namanya sudah ada di Zabur, namanya sudah ada di Injil, disempurnakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang menyampaikan berita gembira tersebut? Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya. Sampai umatnya bertanya, wahai Isa alaihi salam, siapa yang Rasul sebut itu orang yang mulia? Dialah manusia yang akan menyelamatkan seluruh yang ada di alam dunia ini. Manusia yang luar biasa ahli sorga, terbebas dari salah dosa, belum lahir ke alam dunia saja, namanya Allah sudah persiapkan di dalam Injil, di dalam Al-Quran. Siapa wa Isa alaihissalam? Nabi besar umat Islam, Nabi besar kita sekalian, Ahmad Muhammad, Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun umatnya harus seperti itu. Makanya ini Pak Hairudin luar biasa. Nama anaknya hebat, Haikal. Jangan kayak orang dulu ngasih nama anak asal-asalan, ngasih anak sembarangan, ngasih nama anak asal ketemu. Sekarang ada kiai tanya, ada ulama tanya. Kalau laki-laki Abdurrahman, Abdul Kamal, Abdul Jalil, Abdurrahman, Abdurrahim, Ahmad, Muhammad, Aisyah, Sukhra, Khadijah, Fatimah, Aminah. Agar anak-anak kita menjadi doa dalam kehidupannya. Jangan sembarangan ngasih anak.
So gaul, orang teliti, lahir di rumah sakit, begitu lewat di ruangan tertentu dia lihat ruangan rawat inap dalam kurung hernia. Dia bilang sama suaminya, ayah besok nama anak kita hernia. Begitu pulang tetangganya nanya, siapa anak kamu lahir di rumah sakit? Hernia. Itu nama bagus amat. Iya, tapi walaupun bagus itu kan nama artinya jelek. Emang apa? Itu penyakit burut alias kondor. Kenapa dipakai nama lu? Bener, hernia itu penyakit buruk. Masya Allah, saya sembarangan. Balik lagi ke Haji Romli, tanya yang bagus. Kadang-kala kita termotivasi oleh orang-orang yang sukses. Pak, kok herannya orang Cina nggak kerja apa-apa, materialnya gede-gede. Pak, kok orang Cina nggak sholat, nggak zikir, nggak baca Quran, tapi rumahnya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus. Kita yang sholat terus kok hidup susah aja. Kata suaminya, tenang, besok anak kita jangan sampai kayak kita susah. Gimana Pak? Nanti anak-anak kita namanya gua kasih nama kayak orang Cina. Yang pertama biar sukses jadi pengusaha besi, gua kasih nama siang-siang maling seng. Kata bininya, bang itu nama Cina, asal ada seng-sengan Cina. Oh, bininya tolol, lakinya geblak gitu. Bininya nanya lagi, kira-kira bang anak kita yang kedua siapa namanya? Oh, yang kedua biar dia jadi penengah, hidupnya jadi pengalaman, biar dia jadi sukses, akan jadi penengah ke sono ke sini. Siapa namanya bang? Lu nggak perlu tahu, udah gua siapkan. Besok anak kita yang kedua gua kasih nama Linglung. Sekarang gak balik-balik, ngabrak aja setengah gila. Katanya itu Cina juga bang. Oh, saking terobsesi oleh orang yang sukses. Jangan terobsesi. Kita mah ibadah untuk mohon ampun kepada Allah. Urusan dunia baru nyariat usaha. Hakikat Allah yang ngabulin. Pasrahkan kepada Allah. Yang penting kasih nama anak yang bagus. Minimal dia akan terobsesi kepada orang-orang besar Rasulullah, para ulama, para aulia Allah, para habaib, agar menjadi contoh nanti di lingkungannya buat seumuran-umuran anak-anak kita nanti. Yang keempat, kewajiban orang tua yang paling berat adalah apa? Setelah dia menghitankan, setelah dia menikahkan, paling berat adalah wa adabahu. Menghitankan gampang, menikahkan gampang. Yang paling berat yang kelima, memberikan pendidikan ilmu agama yang sempurna, ilmu dunia yang baik untuk mengantarkan hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah yang paling berat dan yang paling susah. Maka saya titip Pak Herudin, setelah anak ini dikhitankan, dia sudah sempurna, bebas dari najis yang ada di alat kelaminnya, maka tolong antarkan ke rumah guru ngajinya, tolong antarkan ke rumah ustadznya, agar anak kita bersumber kepada agama. Karena di akhir zaman generasi-generasi muda sudah jauh dari agama, maka tidak sedikit ada orang tuanya jadi pembantu tukang cuci, tidak sedikit orang tuanya jadi kuli kebun di kebun orang, sementara anak-anaknya hidup pengen nikmat dan bahagia, tapi bapak emaknya disiksa dan dipaksa untuk cari duit untuk nyenangin anaknya. Jangan salahkan anak, karena anak kita sudah salah praktek dalam kehidupan. Tapi kalau anak yang benar, insya Allah dia akan menjadikan angkat derajat ibu bapaknya. Yang hadir malam ini, ingat kita bisa seperti ini karena ada ibu dan bapak kita. Jangan sampai kita piknik ke Taman Safari dijadwal, piknik ke Monas dijadwal, makam Rasul, makam Waliullah dijadwal, keliling makam-makam Nabi, makam-makam Waliullah dijadwal. Tapi ada keramat yang nomor satu di dunia ini, orang tua kita nggak pernah dijadwal. Jangan sampai ke Taman Safari bisa, ke Ancol bisa, ke Kebun Raya bisa, ongkosnya sekian, berangkat bisnya jam sekian, jajannya sekian, tapi orang tua nggak pernah dijadwal. Hari apa kita ngedatangin orang tua, berapa ngasih duitnya? Saya yakin dan percaya orang taman kota belum menjadwal seperti itu. Paling juga kita pulang, itu pun pulang kampung setahun sekali, nginep di rumah orang tua sampai 2 minggu, ngasih sama bapak emaknya 2 juta. Mau berangkat lagi ke Tangerang, diambil lagi buat ongkos. Kata Mbak, Masya Allah. Tapi enggak ada bapak emaknya bilang, jangan. Apa kata bapak emaknya? Sekarang buat cucu mak, cucu bapak. Kemarin buat kamu, sekarang buat anak-anak kamu. Segitu kasih saya orang tua, tidak ada habisnya. Apalagi kasih sayang Allah dan Rasulnya. Saya nitip yang masih ada orang tuanya, tolong tengokin hari apa nengokinnya. Kalau sudah nengokin hari Rebo, jadwal tiap hari Rebo kita ngasih duit sama orang tua. Nanti orang tua kita akan bertanya, nggak disangka sekarang Hairudin tiap hari Rebo
langsung main ngasih duit. Kata bapaknya, jangan-jangan kesurupan kali si Herudin. Dulu mah gak pernah begini. Kata emaknya, biarinlah kesurupan dia, yang penting sogokan lancar. Ternyata orang tua dikasih duit sama anak bukan tertawa, meneteskan air mata jatuh. 7 lapis bumi menembus doanya yang diijabah oleh Allah. Duit dari anaknya disimpan rapi-rapi, ditindihin pakai kain dan baju di dalam almari, dilihat, dipegang, gak dipakai berbulan-bulan. Beberapa bulan kemudian anaknya datang lagi. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Sehat mak? Sehat. Bapak sehat? Sehat. Tumben Hairudin lu belum hari Rebo udah datang. Begini mak, ngomong-ngomong yang duit dari saya masih ada gak mak ya? Dipinjem lagi. Nggak ada orang tua bilang jangan, nggak ada orang tua bilang nggak usah. Apa kata bapak emaknya? Pakai Hairudin, kemarin buat kamu, sekarang buat anak kamu, cucu bapak sama emak. Itulah hebatnya kasih sayang orang tua. Bagaimana katanya Pak Ustadz? Bapak emak saya sudah di kuburan, tapi saya pengen nyenengin. Caranya selamatin haulan ngeriung, hadiah puji. Jangan ngikutin orang yang tidak percaya tahlil. Jangan yang begitu orang yang tidak percaya hadiah puji. Kita harus percaya, karena yang kita sampaikan adalah kalimat-kalimat tauhidillah. Kalimat inilah yang akan mengantarkan wabsah lahu fi qabrihi. Ketika bapaknya di kuburan, anaknya baca Yasin. Ketika bapak di kuburan, anaknya bersedekah. Maka saat itu pula kuburan bapaknya akan dilapangkan. Wa nawwir lahu fihi. Ketika saat itulah kuburan ibu bapaknya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beres acara ini lalu sadar, besok datang mengaji Romli, saya mengehol bapak emak saya, ucapan terima kasih. Saya menyesal bapak emak saya begitu saya punya gaji, bapak saya gak menikmati jeripah yang modalin saya pengen nyenengin. Saya mengehol Mang Haji, insya Allah bulan depan Mang Haji. Kata Mang Haji Romli, siap Mang Haji. Ngohol biayanya berapa kira-kira? Terserah kamu, yang penting kamu punya rezeki, adain. Siap Mang Haji. Pulang dari rumah Haji Romli, dia pulang mikirin ngehol. Berarti ngehol, ngamplopin kiai, beli ikan, beli ayam, sedekah. Duh gede ini. Ketemu, nanya dari mana? Dari rumah Mang Haji Romli. Ngapain? Nanya masalah hol. Ada duit? Belum. Gede lu, ngamplopin kiainya, sedekahnya, biar gede juga bapak malu. Pugu. Terus duitnya udah ada? Belum ada. Nih, pakai dari saya 100 juta. Ini gede amat nih duit, biarin lu pakai. Ntar gua bayarnya, karena ada kebun bapak lu. Tinggal jual doang. Bapak lu kan udah di kuburan, gak penting-penting banget. Yang penting lu bisa ngeholin. Oh iya dah kalau begitu dah. Balik lagi ke Haji Romli. Nih, kenapa balik lagi aja? Mang Haji kayaknya ngehol dimajuin lah minggu ini. Katanya bulan depan ada rezeki dadakan Mang Haji. Dari mana? Jual tanah. Luar biasa. Kata Haji Romli nggak masalah. Yang penting alhamdulillah. Urusan kiai masih lalu alhamdulillah, karena bakal diamplopin. Insyaallah, insyaallah. Mang Haji mikir entar. Ini yang dijual tanah siapa? Tanah bapak saya Mang Haji. Yang beli bapak saya. Yang dulu belanjanya mak saya mau bapak saya, tukar-tukaran kambing, tukar-tukaran ayam dapat tanah ini. Yang jual saya. Berarti ini duit? Ya duit bapak saya sih. Saya mau ngejualin doang. Kata Mang Haji Romli, karena yang ini yang beli kebun bapak mak lo, yang ngejual lo, maka duit yang 100 juta berarti duit bapak mak lo, maka duit itu sedekahin semua. Lo nggak usah megang. Waduh, salah nanya gua. Begitu malah nanya mulai penyakit setan datang lagi. Padahal gak bakal kebayar tuh ibu bapak kita yang sudah menjadikan seperti ini. Nah mudah-mudahan sekedar mengingatkan saja, sebelum kita berbagi kepada yang lain, berbagilah dulu kepada orang tua. Sebelum kita bangun rumah kita, bangunkan dulu rumah orang tua, bagusin jangan sampai bocor. Sebelum kita jalan-jalan ke tempat yang lain, datang dulu ke rumah orang tua. Kasih jadwal hari apa nengokin orang tua, berapa ngasih duitnya. Nggak bakal kalah dengan pejabat dan pengusaha. Saya bicara seperti ini karena saya buktikan. Saya bicara seperti ini karena saya lakukan. Tidak akan pernah saya sampaikan kalau tidak pernah saya lakukan. Bersedekahlah dari rumah sampai Banten. Bersedekahlah dari rumah sampai Cirebon. Nggak usah banyak bersedekah. 41 yatim piatu. Satu orang nggak usah gede-gede. 2.000 saja. Tapi rutin tiap hari. Besok insya Allah bakal balas. Nggak dibalas di dunia, Allah bakal balas di akhirat. Alhamdulillah.
Baiknya kalau ketika orang tua kita meninggal, jual apa yang kita punya. Motor satu, jual. Tanya sama Maji Romli, Maji, saya bapak meninggal, terus ini saya mau biaya bagaimana? Lu punya motor? Punya. Berapa? Satu, Mang Haji. Jual. Ntar Maji, saya kalau kemana-mana ngojek. Kalau saya ke pasar, banyak online, banyak Grab. Lu lagi bisnis sama Allah, orang tua lu gak bakal kebayar. Dijual motor sampai sedekah 7 harinya beres. Beres 7 harinya dia mulai ngelamun. Aduh, salah cara kayaknya Mang Haji Romli. Ini udah jadi belakang saking motor kita. Katanya mau dibalas, soalnya ini 7 hari udah lewat ini. Sampai mau 40 hari temennya datang, dia tanya,